harap maklum. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang ini di mana-mana diadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Kita berharap mudah-mudahan dengan peringatan ini umat Islam semakin menggiatkan solat jamaah. Mungkin solat sendiri di rumah ya, tapi solat jamaah dan laksanakan pada solat jamaah itu adalah perintah Allah. Aqimus shalah wa atu zakat warka'u ma'rakin. Dirikan solat, tunaikan zakat dan ruku bersama orang ruku. Tanda mengikut Nabi Muhammad, tarahum ruka'an sujadah. Kamu melihat mereka umat Nabi Muhammad ruku dan sujud bersama solat jamaah. Jadi solat jamaah perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka mari kita hidupkan solat jamaah. Nabi bersabda kepada Sina Ali, ya Ali, alaika bil jamaah bainaha kamashka ilal hajj wal umrah. Hai Ali, hendaklah engkau pergi jamaah solat seperti perjalanan haji dan umrah. Wa ma yahrusu 'alaiha illa mu'minun qad ahabba Allah. Tiada senang girang sembahyang jamaah melainkan pati orang mukmin yang dicintai Allah. Wa ma yazhadu biha, tiada abot malas berjamaah melainkan munafikun qad abghadahullah, melainkan orang munafik yang sungguh-sungguh dibenci Allah. Silakan pilih, orang mukmin cintai Allah, orang munafik yang dibenci Allah. Maka kalau mau jadi mukmin cintai Allah, selalulah kita solat berjamaah. Nabi SAW mengatakan, lisa'idi salasu alamatin, orang yang akan bahagia selamat itu 3 tandanya. Kutun halal, makan minumnya halal. Mujalasatul ulama, sedang menghadiri majlis taklim pengajian. Tadi kita sambil solat Mi'raj sambil pengajian di Loyok Lutfi Wengkang. Sebelumnya kita di penjara. Sana ada kemarin meninggal dunia seorang narapidana. Umur sekitar 40-an tahun. Masuk penjara karena kasus narkoba dari wilayah Kecamatan Terarah. Meninggal dunia menurut dokter yang meriksanya karena serangan jantung. Mungkin karena tekanan batin, tidak tenang, gelisah, resah, depresi, frustasi, putus asa, akhirnya serangan jantung, meninggal dunia. Padahal dia punya istri dan punya anak. Kasihan istrinya, kasihan anaknya yang ditinggal oleh ayahnya masuk penjara bertahun-tahun gara-gara narkoba. 2-3 hari yang lalu kita baca di koran, seseorang pemuda tangkap polisi di Desa Teros karena menyimpan dan menjual 15 gram lebih sabu-sabu. Itu berapa tahun nanti di penjara? Berapa tahun di penjara? Kalau dia sudah punya anak, kasihan anaknya. Sudah punya istri, kasihan istrinya. Siapa yang carikan nafkah? Siapa yang carikan nafkah untuk anak istrinya? Mungkin juga masih hidup orang tuanya. Karena itu, hai pemuda-pemuda, jauhkan diri daripada narkotika, narkoba, sabu-sabu, ganja dan sebagainya. Dari segi pahala tidak ada pahala, justru dosanya lebih besar. Nabi bersabda, 4 golongan manusia tidak akan cium bau sorga. Padahal bau sorga bisa kecium dari perjalanan 400 tahun perjalanan cahaya. Siapa mereka? Nomor 1 adalah orang yang al-bakhil, orang pelit. Dan dia punya harta, punya uang, sangat pelit, sedekah sama anak yatim dan seterusnya. Yang kedua, orang durhaka sama ibu dan bapa. Yang ketiga, orang suka makan riba. Yang keempat, orang suka yaitu minum minuman keras, termasuk lebih-lebih sabu-sabu, narkotika. Haram bagi mereka mencium bau sorga. Jangankan masuk sorga kalau begitu. Hai para pemuda, para remaja maupun orang dewasa, hindarkan diri daripada narkotika. Haram anda masuk sorga. Na'udzubillah min dzalika. Kemudian tanda orang kan selamat
makan yang halal, hadir pengajian dan solat berjamaah. Tanda orang celaka iaitu makan yang haram, seperti yang tadi. Kemudian selalu menjauh daripada pengajian, gengsi hadir pengajian. Yang ketiga, wassalat wahdahu, solat sendiri, selalu solat sendiri, tak mau berjamaah. Itu tanda orang yang celaka. 3 orang haja anda ada berjamaah dalam satu RT RW orang lelaki, maka semua penduduk RT RW dipimpin, dikuasai, dijajah oleh syaitan. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu bihimul jam'ah illa qad istahwadha 'alimus syaitan. Tiada dalam satu RT RW 3 orang haja anda ada berjamaah solat. Seluruh penduduk RT RW dipimpin, dikuasai, dijajah oleh syaitan. Karena itu maka penduduknya menjadi kesyaitanan. Wa na'udzubillah min dzalika. Dengan datangnya bulan Rajab, mari kita tingkatkan solat jamaah di RT RW kita. Nabi bersabda, "Sittatun gharibatun fi sittatin." Ada 6 macam yang tidak boleh terjadi pada 6 macam. Yang pertama, Al-Quran fi baiti qaumin la yaqra'una. Ada Quran di rumah kita, tapi kita tidak suka baca Quran. Tak boleh terjadi. Haram terjadi demikian. Tak boleh terjadi. Quran banyak, tapi dibaca enggak. Nanti kalau ada yang meninggal dunia sekarat, baru baca Yasin. Setelah itu Al-Quran tidak pernah dibaca lagi. Tak boleh jadi, tak pantas terjadi demikian. Yang kedua, Al-Quran fi jawfil fasik. Al-Quran di mulut orang fasik. Dia baca Quran, dia hafal Quran, dia tartil Quran, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan kandungan Quran. Dia tidak mengamalkan isi kandungan Quran, dibaca, dihafalkan, di-MTQ-kan dan seterusnya. Orang yang tidak pantas terjadi. Kemudian yang ketiga, tak boleh terjadi al-masjidu bi qaumin la yusalluna fi. Ada masjid musalla di tengah kampung RT RW, tidak ada orang laki datang berjamaah, tidak boleh terjadi. Haram terjadi yang demikian tu. Jangan ada masjid musalla tengah kampung, syarakat tidak senang berjamaah solat di kampung itu. Tidak boleh terjadi. Pindahkan musallanya ke RT RW, orang rajin berjamaah tempat itu. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, mereka bisa bangun membangun musalla atau masjid. Yang berikutnya, iaitu tidak boleh terjadi al-alimu fi qaumin la ta'lamuna. Ada pengajian di tengah RT RW, musalla dan sebagainya di masjid, tapi masyarakat tidak senang ngaji, tidak boleh terjadi. Tadi kita pengajian di Abror pagi hari. Okay? Kemudian setelah itu kita ngisi dakwah Imam Khatib di penjara. Kemudian setelah itu kita pergi ke Lutfi Wengkang, Loyok. Setelah itu kita tadi musalla, sempat pengajian juga. Sekarang kita berada di sini. Alhamdulillah. Besok malam, sudah dimaklumi, kami besok malam beri pengajian antara maghrib dan isya di musallanya Umi di Gelang. Musalla yaitu Sirzam, solat Sirzam besok malam Ahad antara maghrib dan isya. Setelah itu insya-Allah kita pergi ke yaitu Kampung Repuk, Gubuk Repuk, Semaya. Tentu wilayah Sikur. Bapa Rubahan di sana mengundang kami habis solat isya. Jadi kalau gitu Rubahan jemput kami di musalla Sirzam di Gelang. Kalau mau dihadirin kami dijemput di musalla Sirzam di Gelang, musallanya Ummindaki dan Karomah Mihajati Rahun Zainuddin Abdul Majid. Di sana kami berada antara maghrib isya. Setelah solat isya kita berangkat ke tempat Bapak Rubahan kalau kami dijemput. Tapi kalau abot dijemput, bolehlah hendak jemput. Dari sana kami pulang nanti dari Sirzam pulang ke Selong. Itu dia ceritanya. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, itu dia tanggi. Kita akan segera menjawab tanyaan dari pelunggu kami.
para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemana kabar Pak Saprudin bersama Ibu Salma di Kecamatan Kopang, okay? Belah utara Montong Gamang. Namanya yaitu apa? Kampungnya. Kami sering liwat di sana, okay? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tanyaan. Bagaimana cara kami menghilangkan kecanduan pada hal-hal yang salah, yang negatif, yang berakibat tidak baik bagi diri sendiri? Contoh kecanduan minuman keras, canduan yaitu narkoba, canduan berjudi, dan lain-lain lainnya. Nah caranya, baca ayatnya, hadisnya, pelajari, dengarkan pengajian, yakin bahwa perbuatan dosa salah dimurkai Allah Ta'ala dan akan berakibat terhadap azab dan dosa dari Allah Ta'ala. Baca hadis-hadis tentang akibat jeleknya minuman keras, narkoba, zina, berjudi, dan lain sebagainya. Maka tentu kita sadar dan kita akan hindarkan diri daripada perbuatan yang tercela, perbuatan yang berakibat sangat jelek sekali. Di penjara Solong ada sekitar yaitu 166 yang sudah ada di penjara. 166 orang. Dan insya Allah berapa orang lagi akan masuk. Sekarang mereka ada di yaitu penjaranya Polres Lombok Timur, belum disidang, belum diputuskan, untuk berapa lama di penjara Selong nanti. Kasihan antum, anda semuanya masuk penjara gara-gara narkoba. Mana dapat dosa besar? Orang suka narkoba, minuman keras, besok akan berikan minuman 3 macam. Pertama, hamimu jahannam, air yang panas dari neraka jahannam. Air yang panas dari neraka jahanam itu diminum, berhamburan perutnya, ususnya, badoknya. Yang kedua yaitu tinatul khobal, yaitu keringat orang-orang yang ada di neraka. Kan tidak mati-mati orang di neraka, keringatnya keluar, ditampung oleh malaikat, dipaksakan diminumkan pada mereka yang suka narkoba dan minuman keras. Ada lagi satu minuman namanya yaitu ma'unahril gautah. Apa itu ya Rasulullah? Ma'unahril gautah, air sungai Gautah adalah yaitu darah, nanah, mani yang keluar dari kemaluan perempuan-perempuan pelacur di dunia. Ditampung malaikat, baunya Masya Allah, kalau di dunia pingsan orang mencium baunya saking busuknya. Itu dipaksakan diminumkan pada mereka yang suka minuman keras dan suka narkoba. Rasain baunya, rasanya tidak bisa masuk, tapi paksa harus masuk juga. Itu dia balasan bagi anda suka minuman keras dan suka narkoba. Apa anda nyesal, apa anda sadar, padahal itu kerugiannya luar biasa. Karena suka narkoba orang tidak takut menjual Honda orang, mencuri Honda orang, minjam Honda orang, dijual. Apa yang ada dijual demi dapat uang, membeli narkoba. Apapun yang bisa dipakai untuk membeli narkoba akan lakukan. Mencuri, ngerampok, membunuh demi uang dapat beli narkoba. Ya Allah, ya Allah. Itu yang terjadi pada pendengar. Jadi dengan kita sadar, membaca hadisnya dan sebagainya, mudah-mudahan Allah jadikan kita sadar, insaf dan mengerti akibatnya. Ujungnya kita taubat nasuha dari perbuatan demikian. Izin bertanya, seorang yang memiliki harta 1 nisab, namun sebelum haul dia meninggal dunia, maka hartanya tetap zakati apabila sudah haul. Harta tinggalkan 1 nisab tapi belum cukup setahun meninggal dunia, apakah hartanya tidak dibagi oleh ahli waris sehingga tetap 1 nisab sampai 1 tahun?
Kalau seperti itu wajib zakatkan. Tapi kalau belum 1 tahun sudah dibagi-bagi warisan oleh keluarga. Sehingga tidak cukup lagi 1 nisab, sudah dibagi pada 3 orang anak umpama. Maka tidak cukup 1 nisab, belum cukup 1 tahun, tidak dizakatkan. Tapi kalau dibiarkan dulu, dah keluarkan zakatnya untuk ayah kita, bagus juga, boleh juga. Demikian karena boleh mengeluarkan zakat sebelum haul setahun, atau boleh mengeluarkan zakat sebelum cukup nisab, demi syukur kita kepada Allah yang berikan harta kekayaan. Amin. Amin. Okay. Kemudian wajib harus mengucapkan salam orang sedikit kepada orang banyak. Apabila ada orang tua, jumlahnya lebih banyak dari pemuda, jumlahnya sedikit, apakah yang tua, yang banyak itu harus mengucap salam? Kan sedikit pada yang banyak terlebih dahulu, atau tetap yang muda sedikit itu, yang sedikit itu dah mengucap salam pada yang banyak, yang kecil pada yang tua, itu mengucap salam. Orang naik kendaraan pada orang jalan mengucap salam pada orang duduk. Itu adab mengucap salam kepada sesama. Mari kita biasakan ucap salam. Sebab Nabi mengatakan tanda dekat kiamatlah apabila orang malas mengucap salam. Hanya paling-paling mengucap salam pada dikenal. Yang tidak dikenal walaupun sama-sama Islam, no mengucap salam. Saya sering mengalami. Dan sama-sama songkok putih, sama-sama Pak Haji, tapi mereka tidak mengucap salam kerana tidak kenal sama kita. Kalau kita mengucap salam, kenal tidak kenal, pokoknya dia orang Islam, dah harus salam pada sesama umat Islam. Tanda kiamat dekat, musallima rajulu illa ala man ya'rif. Mengucap salam pada yang dikenal doang, tidak dikenal, no mengucap salam. Itu tanda kiamat sudah dekat. Mari kita biasakan ucap salam pada siapa saja, yang penting dia orang Islam. Apakah membeli dengan cara kredit, sistem kredit, ada ribawinya, ada unsur ribanya? Jika terlambat 1-2 hari, maka bayarannya akan bertambah besar. Kalau seperti ini termasuk riba. Tapi kalau membayar secara kredit, tapi dibatasi waktunya. Ini dibayar cara kredit, boleh bayar selama 2 bulan, 3 bulan. Harganya disepakati, cara demikian boleh. Tapi kalau terlambat sehari 2 hari, bertambah dia punya harga, tambah harganya, itu adalah termasuk riba. Atau dia berhutang uang 10 juta, dia bayar nanti 12 juta dalam tempoh sebulan. Tidak dibayar tempoh sebulan, berubah jadi 14 juta. Ini namanya yaitu riba jahiliyah, riba nasaiyah, riba Yahudi kata orang. Sangat besar dosanya, karena terlambat bertambah hutang orang kepadanya. Ini dosa paling besar, riba paling besar dosanya. Tapi kalau ngeridit, cara kita ngeridit, kita umpama ini barang kalau dibeli langsung harganya 10 juta. Tapi kalau dikredit, maka dia harganya menjadi 12 juta. Mau yang kredit, mau yang punya barang, tidak ditambah harganya, walaupun lambat mungkin. Maka itu tidak apa-apa, boleh, hukumnya tidak termasuk riba. Demikian pada anda. Sekarang sudah lazim orang membeli cara kredit. Kenapa? Tidak punya uang cash, uang kontan, sulit. Maka kredit, biar harganya lebih mahal, tapi dia bisa miliki harta itu. Apa hukumnya sandak tanah kebun karena merugikan salah? Kalau di Arab ya kebun korma. Di zaman sekarang dah banyak kebun buah-buahan. Disandak, karena dia dah butuh uang. Maka dia terima uang dari orang yang punya uang umpama 10 juta. Disandak. Nanti dia kembalikan dalam tempoh sekian uang 10 juta. Tapi
kebunnya sudah habis dipadas, sudah habis dipetik buahnya, enggak begitu dikembalikan, sudah habis buah kelapa, buah daripada pohon-pohon yang lainnya. Itu berarti tambahan pada hutang. Tambahan daripada hutang dengan perjanjian, maka itu termasuk riba, merugikan orang yang punya yaitu kebun. Demikian, okay? Jadi itu termasuk riba haram. Jual beli tebu yang belum dipanen. Diramalkan 1 hektar dibeli 5 juta. Panen kan belum tentu dia dapat. Para pendengar, kalau dibeli sekarang langsung dipotong, langsung diambil tebu tersebut, itu dijual, boleh. Tapi kalau nanti akan diambil, dipotong tebu itu sebulan lagi, belum tentu kan, harganya sudah diserahkan, tebunya belum diambil. Siapa tahu dalam masa sebulan 2 bulan pohon tebu itu rusak. Rusak karena apa? Nggih, umpama karena banjir, karena longsor, karena penyakit, atau karena dicuri oleh orang. Ini merugikan sepihak. Karena itu maka cara demikian dibenarkan. Sama dengan pohon, buah-buahan. Beli buah-buahan, dibeli masih agak muda, nanti dipetik pada waktu sudah tua, sebulan 2 bulan. Cara seperti ini tidak dibenarkan, okay? Karena dapat merugikan. Bai'ul gharar, jual beli ada unsur tipu dayanya. Kasihan orang membeli, kasihan orang menjual. Ada penyesalan. Penyesalan itu tidak boleh. Semuanya harus antarodin, sama-sama ridho, sama-sama untung. Mestinya demikian, okay? Jadi kalau beli tebu langsung ditebang. Kalau beli buah, langsung dipetik. Walaupun masih muda, tapi dia pingin beli yang masih muda, silakan langsung petik. Jangan tunggu sebulan, 2 bulan. Nanti datang penyakit, Anda akan rugi. Baik, okay? Seorang anak berkeinginan keras untuk nikah karena takut berbuat dosa, maksiat. Tapi orang tua belum mengizinkan dengan alasan belum selesai sekolah, belum selesai kuliah, lasing, masa dipaksa orang tua untuk mengawinkannya. Dan dia belum selesai sekolah, belum selesai kuliah. Orang tua pingin punya anak yang anaknya selesai kuliah, selesai sekolah, ya minimal lah SMA alia gitu. Bila perlu ya harus S1, S2, perguruan tinggi. Maka orang tua berhak untuk menahan anaknya, berhak untuk tidak berikan wali pada anaknya dulu karena belum selesai kuliah dan sekolah, supaya dia itu selamat, bahagia nanti di masa dewasa dan tuanya si anak. Itu maksudnya. Orang tua ingin melihat anaknya jadi orang pandai, pintar, sarjana dan bisa punya pekerjaan. Ini belum siap. Yang laki belum siap, perempuan belum siap. Nanti kalau udah kawin mau makan apa? Mau makan cinta? Kan tidak bisa demikian. Tunggu dulu. Coba seperti di Singapura, kalau belum sarjana, belum boleh orang kawin di sana. Karena itu maka IQ-nya orang Singapura tinggi. Di Indonesia, kadang-kadang baru tamat SMP, SMA, kawin. Apa yang terjadi? IQ-nya bangsa Indonesia termasuk nomor 130 seluruh dunia. Kita masuk 130, berarti rendah sekali IQ, cerdasan, kepintaran bangsa Indonesia. Konon ceritanya, Israel yang ditakutin itu dia punya IQ yang sangat tinggi. Di sana 60% rata-rata penduduk Israel adalah S3. Maka dia takutin karena pintarnya bikin senjata mungkin. Masya Allah. Kalau gitu si anak jangan paksa orang tua. Yang bikin sedih orang tua. Siapa bikin sedih orang tuanya, berarti dia durhaka pada orang tua. Man ahzana walidayhi qad aqahuma. Siapa bikin sedih orang tuanya, kecewa orang tuanya, berarti si anak durhaka pada orang tua. Jangan gitu dong. Baik, itu dia. Okay? Lanjut. Minta doa
supaya tidak terlilit hutang. Doa dari Nabi dong. Pertama, doa dari Nabi, wa minni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalawatid dain qahri rijal. Ini doa bagi orang terlilit hutang, biar Allah segera menolongnya, bisa melunasi hutangnya. Doa yang kedua, yaitu doa yang terkenal, Allah makfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Dibaca waktu sujud, maka hutang seperti gunung, Allah nolong kita membayar hutang kita. Yang ketiga, cepat hutang terbayar, hendaklah ada niat, tekad, cita-cita untuk bayar hutang. Bukan berbohong, berdosa, tetapi ada niatan, saya akan segera bayar hutang saya. Niatnya demikian, tekadnya demikian, Allah akan nolong dia membayar hutang, sabda Nabi. Jangan ngemplang, jangan nakal, sudah berhutang, menghilang. Macam seperti ini, sampai piduk rebo tidak akan bisa bayar hutang. Kenapa? Ada niatan tidak bayar hutangnya. Dan niatan nipu daya orang, khianat pada orang. Na'udzubillah. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Mohon maaf pada pendengar kami yang ada di Montong Tangi dan di Padamara yang tadi kami tidak sempat menjawabnya karena kami tadi sedang berada di Lutfi Wengkang, peringatan Isra Mi'raj di tempat pengajian kami sekali sebulan. Tadi diisi dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Alhamdulillah. Apakah Nabi SAW dapat melihat Allah untuk Isra Mi'raj? Di mana tempat Allah saat bertemu dengan Nabi? Masya Allah. Nabi tidak pernah melihat di sini Allah, menurut Siti Aisyah. Ngeri saya mendengar dan bertanya, apakah Nabi melihat Allah waktu Isra Mi'raj? Tidak, sabda Siti Aisyah. Nabi tidak melihat Allah. Di mana tempat Allah? Allah tidak butuh tempat. Yang butuh tempat makhluk. Allah tidak di aras bersemayam. Kuasaan Allah sampai ke aras. Tapi bukan Allah bersemayam bersila di aras, bukan. Berarti lebih besar aras daripada Allah. Lebih besar kursi daripada Allah. Tidak demikian. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, paling besar. Allah hendak butuh tempat. Allah hendak turun ke langit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang turun rahmatnya, bukan Allahnya yang turun. Sebab Allah ada di mana. Huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama anda dimanapun anda berada. Apalagi kalau kita sedang berzikir. Ana ma'al abdi ma dzakarani harakat bi syafata. Ku bersama hambaku selama dia berzikir mengingat aku dan menyebut namaku, aku bersama mereka. Firman Allah dalam hadis qudsi. Apakah Allah memiliki tempat? Allah tidak butuh tempat. Yang butuh tempat makhluk namanya. Kalau Allah tidak butuh tempat, ia ada di mana-mana. Makasih pada anda. Hati-hati sampai kita salah etikad keyakinan. Mengatakan Allah bersila di aras, Allah turun ke langit, Allah punya kursi tiap langit. Ya Allah, kalau Allah duduk di kursinya di langit, maka kedengaran bunyi kursi Allah itu reot, 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 gitu kata satu paham. Tidak demikian. Yang turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang melaksanakan solat Isya pada waktu mau solat tahajud? Dari segi sah-sah masih waktu Isya. Waktu Isya itu kan sampai ada waktu subuh. Tapi kenapa kita tidak mau ngambil waktu paling afdal adalah awal waktu? Awalul waktu ridwanullah. Solat awal waktu adalah ridha Allah. Awsatu rahmatullah. Di tengah waktu adalah rahmat Allah. Akhiruhu afullah. Akhir waktu kita solat, kita hanya dapat maaf dari Allah. Ibaratnya salah, tapi Allah memaafkan. Dari segi sah-sah.
Dimaafkan oleh Allah, tapi kita tidak dapat yang paling utama, solat awal waktu, ridha Allah, tengah waktu rahmat Allah. Lebih baik dapat ridha Allah daripada rahmat, lebih baik dapat rahmat Allah daripada maaf dari Allah. Itu dia. Baik, jadi tahajud waktunya sudah karuan 1/3 malam terakhir. Setelah kita tidur, bangun dari tidur, tahajud. Isya tidak boleh kita solat isya setelah tidur. Wa kana yakrahun nauma qablahu. Nabi tidak pernah tidur sebelum solat isya. Wal hadis ba'dahu, Nabi tidak senang habis solat isya bercakap-cakap, ngotok-ngotok, tidak suka daripada kita. Tok-ngotok kita itu tinggi. Setelah solat isya sampai jam berapa. Apalagi kemarin nonton suatu dialog di TV. 2 TV yang saya lihat sama pembicaraannya, yaitu tentang apa? Banyaknya orang memakan daging anjing, terutama di Solo, Surakarta dan kabupaten sekitarnya. 1 bulan 13.000 ekor anjing digorok untuk sekurangnya 50 restoran, rumah sakit, rumah makan, atau restoran atau warung makan. 13.000 sebulan. Di Jakarta sekitar 9.000 sebulan. Itu dipertanggungjawabkan oleh mereka menyampaikan. Nah, dia sudah mengadakan penelitian. Kenapa ya di negara mayoritas umat Islam banyak orang makan daging anjing? Dan negara-negara non-Islam di Amerika, seperti yaitu Hong Kong, Taiwan, kemudian yaitu Korea Selatan, makan daging anjing itu dipidana sebab mereka melanggar undang-undang negaranya. Dan lagi negara yang lain, di Eropa, tak boleh ada orang nyembelih anjing untuk dimakan, disantap. Indonesia justru demikian banyaknya orang makan daging anjing. Jadi lauk pauknya di restoran, di warung-warung makan, rumah makan. Ya Allah. Kemana umat Islam di sana? Pendak tahu anjing itu haram hukumnya. Zaman Nabi sahabat tidak pernah ada makan daging anjing. Bahkan Nabi mengatakan, siapa melihara anjing di rumahnya, bukan untuk berburu, maka tiap hari hilang pahalanya 2 gunung pahala. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah orang yang melihara anjing di rumah tersebut. Justru anjing di negara-negara lain dipelihara, dijaga, dihiasi, dipertandingkan mana anjing yang paling gagah, paling istimewa. Bukan digorok, dimakan dagingnya. Melak namanya kalau gitu. Gimana tidak dimurkai Allah? Tak makan yang haram, yang najis, yang mughallazoh. Bukankah dengan disebut oleh Nabi, tuhuru ina yahadikum la walaqafil kalbu an yaksalahu sab'a marat walahu nabi turab. Sucinya bejana kalian kalau kena jilatan anjing dicuci 7 kali, salah satu dicampur dengan tanah. Apa ini tidak buktikan bahawa dia najis mughallazoh? Cara mensucikan yang lain dari yang lain. Tentu, maka kalau najis mughallazoh pasti haram dimakan dagingnya. Itu dia para pendengar. Mari kita yakini bahawa makan daging anjing itu banyak risikonya. Rabiesnya ada, cacing jantungnya ada, penyakit-penyakit yang lain ada di tubuh anjing yang digorok tadi. Apalagi anjingnya anjing liar, bangkai ada dimakan, kotoran manusia dimakan, apa saja dimakan. Nanti badannya penuh macam penyakit, digorok oleh manusia, makan dagingnya, bisa jadi penyakit-penyakit anjing itu menular pada manusia. Demi keselamatan manusia, maka diharamkan makan daging anjing. Itu hikmahnya. Kekurangan makanan apa bangsa Indonesia? Kurang ayam, kurang sapi dan sebagainya, hingga perlu diganti dengan daging anjing. Ya Allah, ya Rabb. Kenapa diam saja para ulama kita? Kenapa diam saja pejabat-pejabat kita? Pandai ngerti hukum, harus dimengerti hukumnya. Haram hukumnya. Apalagi di
tempat disebutkan tadi, iaitu di Solo atau Surakarta. Ya Allah, keterlaluan kita. Sehingga negara-negara luar, apalagi yang mengharamkan makan daging anjing, itu mengatakan kita bisa jadi negara yang disebut biadab oleh negara-negara di luar sana. Kenapa? Karena kita membantai puluhan ribu ekor anjing, kemudian setelah itu dimakan oleh mereka. Kurang makan kita ini. Apakah orang yang melahirkan lalu meninggal dunia dikatakan mati syahid? Betul, mati syahid akhirat. Apakah wanita tersebut wajib dimandikan, kafani, disolatkan, dikuburkan? Betul dan betul. Syahid akhirat namanya. Dijamin tidak akan diazab di dalam kubur. Maka tetap wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, didoakan. Bahkan dibacakan talqin di kuburan. Seperti yang sering kami alami, diundang untuk hadir pada acara pemakaman di daerah iaitu Dasamboro, Desa Dasamboro, Kecamatan Suralaga. Sering kita diundang sana. Terima kasih. Baik. Yang tidak dimandikan itu adalah orang mati di medan perang. Mati medan perang seperti umat Islam di Palestina melawan Israel, berperang. Umat Islam Palestina banyak meninggal dunia, 25,000 orang lebih. Kenapa bangsa-bangsa dunia tidak bisa menghentikan Israel untuk tidak membunuh umat Islam yang ada di Palestina, Gaza sana? Nampak mereka diam saja. Mereka akan bertanggung jawab apabila saudaranya dianiaya, tidak membelanya. Sungguh besar dosanya tidak membela saudara yang teraniaya. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu terhadap doa orang teraniaya. Antara dia dengan Allah tidak ada jarak. Allah bersumpah akan bela hamba yang teraniaya. Wa izzati wa jalali lansurannaka walau ba'dahin. Demi kemuliaanku dan ketinggianku, besaranku, pasti ku bela hambaku yang teraniaya dalam tempoh sesingkat-singkatnya. Kan banyak orang jatuh karena doa orang yang teraniaya. Waspada menganiaya orang, Allah akan membela mereka. Anda dibela oleh siapa? Kalau Anda menganiaya orang, tidak ada membela, paling-paling anak buahnya. Paling-paling orang-orang yang CS-nya. Apa kuasa manusia dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan enak-enak menganiaya orang. Nabi bersabda, 5 golongan manusia segera mendapatkan azab Allah sebelum mati. Dengan kata lain, persekot azab akan diperoleh 5 gol. Sabda Nabi. Pertama, al-bagyu. Orang-orang berlaku zalim kepada sama, dia akan segera dapat azab Allah cash sebelum mati. Yang kedua, yaitu orang-orang al-ghadaru, orang nipu daya. Nipu daya umat, masyarakat, rakyat dan sebagainya. Mereka akan dapat persekot azab, cash azab sebelum mati. Yang ketiga, uququl walidain. Mereka durhaka sama ibu dan bapaknya. Segera dapat azab dari Allah Ta'ala. Mohon maaf, kita minum. Berikutnya, qati'atur rahim. Orang-orang mutus silaturahim dengan keluarga, famili, kerabat, warga, masyarakat, tetangga. Mutus silaturahim dengan suami, isteri, maka dia akan terima azab Allah sebelum dia mati. Yang kelima, segera dapat azab Allah apabila kebaikan orang dibalas dengan kejahatan. Madu dibalas dengan racun, kemudian susu dibalas dengan tubah, air susu dibalas dengan air tubah. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Jasa yang baik tidak dibalas dengan kebaikan, itu tidak diperdulikan. Segera akan dapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terjadi demikian. Kalau orang sudah berbuat baik, upayakan untuk membalas kebaikan orang. Demikian, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa Dua.
hancur badan di dalam tanah, budimu yang baik terkenang jua. Gitu bunyi pantunnya. Jadi kita tetap ingat jasa kebaikan orang dengan cara umpama mendoakan kalau sudah meninggal dunia, dibalas budinya kalau dia masih hidup, atau dibalas kebaikannya melalui anak-anaknya, putra-putrinya. Hati kita telah membalas kebaikan orang pada diri kita sendiri. Jangan lupa kebaikannya. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan uang pemberian para calon? Itu gubernur, bupati, DPRD. Dia diberikan uang tanpa minta. Niatnya adalah supaya dia yang dicoblos. Jadi coblos, ditusuk waktu pemilihan. Mana hukumnya? Bagi kita ngambilnya, ambil dan tidak berjanji untuk mencoblos dia. Tapi niat dia memberi untuk dicoblos, berarti niatnya tidak lillahi ta'ala. Dia memberi tidak lillah, tidak ikhlas. Tapi karena supaya dia dicoblos, dimenangkan. Maka dia tidak dapat pahala memberikan sumbangan kepada orang yang diharapkan mencoblos dia. Tidak ikhlas, tidak tulus. Kalau kita memberi, jangan mengharapkan imbalan, balasan. Itu baru namanya ikhlas. Kalau ada imbalan, balasan, supaya dia dicoblos, arti tidak ikhlas memberi, tidak dapat pahala memberi. Kasihan. Baik. Apakah batal wudu kita apabila bersentuhan dengan bapa tiri? Kenapa batal dengan bapa tiri? Apa boleh kahwin dengan bapa tiri? Tidak boleh dong. Bapa tiri kita kan pernah berhubungan dengan ibu kandung kita. Maka dengan demikian, bapa tiri tidak boleh kahwin dengan kita kerana dia sudah kahwin dengan ibu kandung. Itu dia. Jadi tidak batal. Boleh kahwin soalnya dengan bapa tiri. Tidak boleh kahwin, ya tidak batal. Jangan sampai jadi dengan bapa tiri dia kahwin. Padahal bapa tirinya sudah kahwin dengan ibu kita sendiri. Haram. Tak boleh. Tak sah. Gimana ceritanya tulab talibat mahat yang sedang libur setelah selesai semesteran kemarin? Masya Allah. Mudah-mudahan antuna tidak kesibukan gara-gara HP. Ikut serta berjamaah di masjid, musola. Tak perlu mimpin jamaah ngaji, baca Quran, hiziban dan lain-lainnya. InsyaAllah anda jadi pemuda yang bermanfaat, pemudi yang bermanfaat. Setelah turun dari masjid, solat Id, biasanya orang-orang ziarah ke kubur. Betul, dari dulu gitu. Apa saja fadilah ziarah kubur? Hari Id, ziarah kubur hari Id. Para pendengar, namanya ziarah kubur. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Ku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ayo ziarah kubur. Dulu dilarang karena khawatir dan sampai ada yang memuja-muji orang mati. Setelah kuat iman orang Islam, maka tidak dilarang. Bahkan fazuruha disuruh oleh Nabi, ziarah kuburlah. Inna tudzakirul maut. Dengan kamu ziarah kubur, engkau akan selalu ingat akan kematian. Tuzahidukum fid dunya. Sebabkan kamu hidup zuhud dunia, turagibukum fil akhirah, kamu akan gairah untuk mencapai bahagia akhirat. Itu dia hikmah ziarah kubur. Kalian mendoakan ibu bapa kita sudah meninggal dunia, bacakan Yasin. Nabi bersabda, man zara qabra waldaihi yaumal jumu'ah qara indahu Yasin ghufira lahu. Siapa yang ziarah kubur orang tuanya hari Jumat, dia dibacakan Yasin, dia diampun dosa, orang tuanya dia ampun dosanya. Ada juga tidak dibacakan Yasin, tapi dia sedekahkan, niatkan untuk orang tua sedekahnya. Ya Ali, sadaq ala mautika. Hai Ali, bersedekahlah kamu untuk keluargamu sudah meninggal dunia. Allah suruh malaikat ngantarkan pahala sedekahmu kepada almarhum, almarhumah dalam kuburnya. Senang bahagianya luar biasa. Dia mohon ya Allah beri rahmat, ampunan, masukkan surga. Orang telah berikan saya pahala sedekahnya. Demikian dikatakan.
lebih-lebih lagi nanti yang istighfar, mohonkan ampun pada Allah Taala. Maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohonkan doa untuk ibu bapa supaya dapat rahmat, ampunan. Itu biasa kita lakukan untuk orang tua kita. Makasih pada anda. Selamat ziarah kubur bibi di hari Jumaat dan Idul Fitri, Idul Adha. Kita ingat orang tua. Banyak orang sekarang lupa orang tuanya. Ya Allah, hanya hidupnya merana dan sengsara. Kenapa? Lupa orang tua. Gimana cara menghilangkan keraguan dalam ibadah? Pada waktu solat, ragu dalam solat bisa membatalkan solat. Nabi bersabda, "Da' ma yaribuka la ma la yaribuka." Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Saya ragu, solat saya sudah 2 rakaat, dapat 3 rakaat. Maka yakinkan 2 rakaat, tambah lagi supaya hilang keraguan-raguan. Waliyabni ala mastaiqana. Taklah dia mengambil mana yang paling meyakinkan. 1 atau 2. Maka yang meyakinkan 1 berarti masih kurang. Solatnya umpama 1 rakaat untuk subuh. 2 apa 3 solat maghrib, maka yakin yang 2, 3 meragukan, tambah 1 rakaat sehingga menjadi 3 rakaat. Nanti kita tambah dengan sujud sahwi 2 kali. Demikian supaya hilang keraguan-raguan. Demikian pada anda cara menghilangkan keraguan di dalam ibadah, dalam solat. Baik para pendengar, sabar dulu penuh sami yang sudah bertanya. Ntar kita jawab insyaAllah. Mau bertanya bagaimana hukum hewan korban, bagian kepalanya, bagian dijual untuk memberi upah pada orang yang bertugas mengerjakan pembagian daging korban tersebut. Para pendengar, kalau yang menjual itu adalah orang yang berkorban, itu dilarang. Tapi kalau yang menjual kepalanya itu adalah orang yang dikasih korban. Nih, aku kasih kamu kepala sapi, kepala kambing. Setelah dia dapat, dia jual. Karena banyak dapatnya, 2 ekor, 2 kepala, 3 kepala. Dan dia tidak bisa memasak kepala sapi, kepala kambing. Maka dia jual untuk perluan-perluan yang lainnya. Membantu untuk ongkos orang nyembelih. Segi itu boleh hukumnya. Tapi kalau orang yang mengorban, yang menjualnya, itu tidak dibenarkan, tidak bolehkan. Yogyanya jangan dijual. Tapi kalau yang dikasih, yang menjualnya sudah miliknya sendiri, boleh dia jual. Itu pentingan apa? Mungkin untuk beli beras dan sebagainya. Kambing, daging korban banyak, tapi beras tidak ada, 1 kilo tidak ada. Apa yang saya pakai untuk memasak? Maka dia jual salah satu kepala kambing, kepala sapi untuk beli beras. Orang yang dapat harta atau kepala kambing, kepala sapi dari yang ngorban. Gitu dia. Tadi ada pertanyaan. Saya peroleh di mana? Di Abror. Saya beri pengajian. Ada seorang ibu menggendong anaknya bersama putrinya yang sudah remaja. Kemudian anaknya saya cukur. Setelah itu saya dikasih selembar kertas. Isinya pertanyaan. Bunyi pertanyaan itu, bolehkah untuk akikah 1, untuk korban 1 orang dengan seekor sapi? Akikah untuk seorang dan korban untuk seorang. Seekor sapi. Ingat, namanya korban disedekahkan daging mentahnya. Kemudian akikah disumbangkan, sedekahkan daging masaknya. Harus bedakan. Karena sapi untuk 7 orang boleh. 1 untuk orang korban, 1 untuk yang dia akikah. Bahkan itu masih kurang. Cari anak-anak kecil belum akikah bergabung bersama, atau orang yang mau ngorban bergabung bersama di situ. Tentu boleh saja cara yang demikian itu. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan nanti pada hari Idul Adha, hari korban, kita ini bisa ngorban menurut kemampuan. Kalau tidak mampu, ya jangan paksa diri.
Izin bertanya dalam kitab Bushrul Karim mengatakan saat rambut wanita sudah terpotong, rontok dari anggota badannya, bila masih dikenal itu milik wanita, tetap dikatakan aurat, haram dipandang laki-laki. Apa alasannya? Dikatakan demikian. Memangnya kita senang memandang rambut perempuan walaupun sudah terpotong, dah digunting, kelihatan rambutnya yang keriting atau panjang berombak-ombak, maka kita jadi senang memandangnya. Kita merasa yaitu mendapatkan yaitu keinginan atau terangsang melihat rambut wanita yang sudah terpotong yang terurai, bahkan indah rambutnya. Maka dengan demikian kita sudah kena dengan yaitu pornografi, porno aksi. Nah itu maka memandang, perhatikannya jadi dosa, jadi haram. Dan kenapa sih rambutnya harus diperlihatkan? Bukankah rambutnya dipotong kemudian dijual? Masa kita laki-laki mandangnya? Mungkin kita juga ikut masuk ke salon, tempat yang jual rambutnya yang panjang, sehingga rambutnya sekarang pendek. Kita lihat, kita pegang, kita belai-belai rambutnya, dosa. Karena bisa merangsang laki-laki. Demikian pada anda. Masya Allah, jangan deh. Kalau gitu, biar rambut istri, rambut anak kita pegang boleh, tapi kalau rambut orang, jangan dong. Amalan apa dapat mudahkan kita dalam membantu orang tua menyelesaikan hutangnya? Kalau kita tidak punya uang, ya kita doakan. Kita bacakan surah Waqiah. Atau kita berusaha bekerja untuk membantu orang tua bayar hutang. Atau kita bacakan doa. Bacakan Waqiah. Doa umpama Allahumma qina bihalalikal haramik waghnina bifadlika amman suwak. Atau kita yaitu baca surah Waqiah. Atau kita bersedekah. Kita doakan moga orang tua kita murah rezeki, dapat membayar hutangnya. Seperti itu antara lain, supaya orang tua segera lunas hutang. Kasihan orang tua jangan sampai mati masih nanggung hutang. Gimana cara agar kita tetap iqamah dalam belajar azam ibadah pada Allah? Para penenangan, supaya kita jadi istiqomah dalam ikhlas, ibadah ikhlas, belajar ikhlas lillah ta'ala. Maka lillah pawal murtasil, maka li ghairillah pawal mumpasil. Apa dikerjakan karena Allah, pati istiqomah. Apa dikatakan tidak karena Allah, pati celu-cela, Senin Kamis angin-anginan, kumat-kumatan. Paman tak istiqomah berjamaah, istiqomah ngaji, istiqomah naik ke masjid, ke musola, berarti ada udang di balik gelembung, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Kalau tidak ikhlas, tidak dapat apa-apa kita. Namal amal biniat, gonya amal itu bergantung niat. Menurut niat orang, itulah yang diperolehnya. Niat karena Allah dapat pahala ampunan. Tapi kalau tidak niat karena Allah, karena manusia, hanya dapat sanjungan manusia. Niatnya karena harta, maka hanya dapat harta, pahala tidak, ampunan tidak. Rugi kita. Dan sampai demikian. Mari jadi hamba Allah yang tekun rajin belajar. Mari kita berupaya. Baik para pendengar. Apa boleh kita mengambil atau menyembunyikan uang orang tua dengan niatan supaya orang tua kita berhenti melakukan pekerjaan yang tidak dianjurkan agama? Umpama orang tua kita selalu rugi saja, daripada menyembunyikan, lebih baik kita nasihatin, peringatin, ingatkan. Tak bisa kita ingatkan,
kita minta tolong sama paman, bibi, ingatkan ayah saya yang suka main judi dengan uangnya, judi online dan sebagainya. Kalau anda tidak berani dan tidak yakin akan diterima, maka paman dan bibi bisa, atau kakek dan nenek bisa, atau seorang ustaz, tuan guru bisa. Orang tua berhenti mengerjakan perbuatan darpoji, berjudi, berbotoh, atau kerjaan yang lain yang merugikannya, bikin dia itu nanti bangkrut, gulung tikar. Karena kita sayang sama dia, makanya kita berniat untuk menyadarkannya. Betul seperti tadi. Jangan kalau anda mungkin dikatakan noak nanti, suruh paman, bibi, kakek, nenek yang didengar orang tua. Apa hukumnya kita nikah bulan Rajab? Bagus dan bagus, daripada nanti nikah pada awal bulan Ramadan. Siapa yang menjamin anda tahan? Masuk bulan Ramadan, akhir bulan Sya'ban, anda nikah. Bisa tahan? Berdua-dua anda kamar, siang hari bulan Ramadan, kejadian sudah. Maka karena melakukan perbuatan demikian, wajib, yaitu puasa 2 bulan turut-turut. Ya, kalau tidak, wajib memberi makan 60 fakir miskin. Sanggup? Sebulan saja tidak sanggup, apalagi 2 bulan, 3 bulan. Itu dia. Jadi boleh nikah sekarang, bulan Rajab, bulan Sya'ban awal-awal boleh. Tapi jangan sampai masuk Ramadan baru nikah. Dia khawatirkan, mana tahan. Itu dia. InsyaAllah. Mbah Sumi, kita nyantuin yatim nanti pas tanggal 27 Rajab. Jatuh hari Kamis, tanggal 8 bulan Februari. Hari itu kami libur pengajian rumah sakit, tapi tetap pengajian PWRI setelah asar. Yang untuk yatim ba'da zuhur, biar kita muliakan peringati hari Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Umat Islam tahu apa hikmah, kepentingan, keutamaan daripada solat. Apa juga yang diterima Nabi waktu Isra Mi'raj, antara lain 4 ayat, 4 surat. Pertama suratul Fatihah, nikmat Nabi waktu Isra Mi'raj, waktu Mi'raj. Yang kedua yaitu surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Yang ketiga ayat kursi. Yang keempat yaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nabi terima ayat-ayat ini waktu Mi'raj. Karena itu maka kita bikin Fatihah yang jadi bacaan wajib dalam solat. Kemudian ayat yang lain kita pakai menjadi ayat solat. Ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah atau Al-Kautsar, kita bikin jadi ayat kita solat untuk mengenang bahwa Nabi dulu nerimanya waktu Mi'rajnya ke langit. Nabi SAW di pintu surga, beliau melihat tulisan. Tulisan pertama mengatakan, beri orang berutang pahalanya 18, beri orang sedekah pahalanya 10. Nabi heran, tanya Jibril, ya Jibril, kenapa lebih besar pahala memberi orang berutang daripada memberi orang sedekah? Jibril menjawab, kalau kita kasih orang sedekah, belum tentu orang itu memang tidak punya sesuatu. Tapi kalau orang itu berutang, tandanya kepepet, sulitan, gawat, darurat, maka memberinya berutang lebih besar pahala pada memberi orang sedekah. Tulisan kedua di pintu surga berbunyi, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin namamin dayosin mutakabirin mudmini khamrin. Kamu hai surga haram dimasuki sama oleh orang-orang yang pelit dan pelit. Nanti kita buktikan tanggal 27 Rajab, tanggal 8 Februari. Kita akan nyantui yatim
bagi syukur kita, di mana Allah wajibkan kita solat. Coba tidak ada perintah solat, tidak ada musalla, masjid, maka tidak ada orang belajar agama tentang solat. Karena itu syukur ada solat. Umat Islam kelihatannya bersih-bersih, gagah-gagah karena solatnya. Apalagi tambah solat tahajud. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Tulisan yang kedua tadi, kamu haram bagi orang-orang pelit. Yang dua, haram bagi orang durhaka sama orang tuanya. Depan durhaka pada orang tua, haram syurga. Tiga, iaitu namam, tukang ngadu domba, memfitnah, jelek-jelekkan orang sana kemari. Yang keempat, orang dayus, orang biarkan keluarga berbuat dosa maksiat dan dilarang dan nasihatin. Kemudian berikutnya, iaitu haram syurga bagi orang-orang yang sombong, takabur, congkak, pongah. Yang keenam, yang kelima, haram syurga bagi orang-orang yang suka minum minuman keras, suka narkoba, haram syurga bagi mereka. Demikian tulisan di pintu syurga, kecuali mereka bertobat segera, tobat nasuha. Moga-moga Allah mengampuni dosanya. Itu dia para pendengar. Mudah-mudahan jadi sadaran kita semua, terutama solat jamaah. Bagaimana cara mengetahui bahawa suatu tempat telah diletakkan padanya barang yang mengandung seher? Mana kita tahu ya? Ada suatu tempat ditaruhkan seher, kita tidak tahu. Kita tidak maklum, tidak percaya, tidak yakin. Dia kata benar ya, memang seher itu ada. Tapi kita tidak yakin tempat itu. Apa iya tempat itu dipasangkan seher? Kita akan tidak tahu dengan nyata. Tidak ada bukti, tidak ada napi saksi, tidak ada kenyataan. Sulit dong untuk menuduh orang masang seher di satu tempat. Sulit. Sehingga kita akan menuduh orang, hingga mencemarkan nama baik orang. Keberatan nanti lapor ke polisi, kita bisa masuk penjara. Baik, memang seher itu ada. Wajib percaya. Al-Quran sendiri mengatakan, as-syaitan, gitu. Walakin asyatina kafir walimun an-nasa sihar. Syaitan itu kafir, dia mengajar manusia ilmu sihir. Paling cepat kena ilmu sihir kaum wanita, dan paling cepat bisa ilmu sihir kaum wanita. Karena itu waspada ibu-ibu. Apa arti nama Muhammad Yusuf Al-Hakim? Yusuf itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Muhammad, orang terpuji, Yusuf, Nabi Yusuf Al-Hakim, yang bijaksana. Gitu kita. Katanya itu bahasa Ibrani, bahasanya Bani Israel, bukan bahasa orang Arab. Sulit kita cari maknanya. Baik. Bagaimana kalau kita solat jamaah tapi mau akhir waktu karena ketiduran, tu mencari teman tu bersama solat jamaah, apa tidak dikatakan lali? Para pendengar, kalau sudah masuk waktu, kita belum solat, kemudian kita tidur, tidur kita ini tidur yang dosa. Kecuali ada kita pesan seorang keluarga, nanti jam sekian, tolong kamu rela mau bangunkan saya, enggak, saya tidak terlambat solat. Kalau tidak ada, tidak tidur, waktu sudah ada, maka tidur kita tidak mengandung pahala, itu mengandung dosa. Solat awal waktu dapat ridho Allah, tengah waktu dapat rahmat Allah, akhir waktu dapat yaitu maaf dari Allah. Dikit pahalanya lo solat akhir waktu. Lebih baik kita solat tidak ada jamaah sendirian, kalau memang tidak ada, pada nunggu teman sampai akhir waktu, tidak baik dan tidak baik. Mari kita biasakan solat awal waktu. Dan begitu kedengaran azan dan kita tahu jamnya ada waktu, segera kita solat. Awal waktu ridha Allah, tengah waktu rahmat Allah, akhir waktu maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk lali, selalu solat akhir waktu.
Dia ingin bertanya, ada seorang wanita yang ingin nikah lagi. Dan dia mengatakan bahawa dia telah diceraikan oleh suaminya. Mana bukti? Mana saksi? Mana kenyataan? Kalau tidak ada, waspada. Dan suaminya sudah pikun, opa. Ketika cerai tidak ada saksi. Nah itu dia. Yang ingin dia tanyakan, apakah talaknya itu jatuh? Apakah wanita itu boleh nikah lagi? Karena kan anak-anaknya masih kecil. Butuh biaya, perhatian. Itu dia. Tak bisa dong. Dia nyatakan dirinya talak, tak ada saksi, tak ada bukti, tak ada catatan dari iaitu KUA bahwa dia sudah talak. Itu harus diperhitungkan di pengadilan agama. Sehingga dia boleh minta cerai dengan tentuan anak kecil siapa melihara. Yang diri telah kahwin, sulit. Oleh kerana itu waspada. Jangan gampang-gampang nyatakan diri sudah dicerai. Apalagi yang mencarikannya suaminya sudah pikun, dah lupa-lupa, dah bisa dipercaya. Harus disaksikan di pengadilan agama. Supaya benar dapat surat cerai dari pengadilan. Itu dia dong. Apalagi masih punya anak. Kiranya tidak bercerai dalam keadaan masih punya anak kecil-kecil. Kasihan anaknya jadi korban kahwin cerai. Saya dulu pernah punya persatuan. Kelompok anti kahwin cerai Lombok Timur. Karena itu maka kami sampai dikirim ke Jakarta. Sekalian TOT HIP-AIDS tingkat nasional. Karena kita peduli terhadap anti terhadap kahwin cerai yang akibatnya anak jadi korban. Ada teman kami dulu dari Letok Indah ikut bersama. Pak Ali Akbar namanya ya. Betul. Dia dari daerah timur sana. Sahenam namanya. Perigi. Sahenam namanya. Dari Labuan Lombok ada juga. 2 orang dari kaum wanita ikut bersama kita mengikuti TOT HIP-AIDS kerjasama Indonesia dengan Kanada waktu itu. Iya, kenapa? Kita sangat peduli terhadap mereka yang dikit-dikit kahwin cerai, anak jadi korban, ujungnya anak banyak yang menjadi sengsara, menderita. Bagaimana sikap kita jika kita mengetahui adanya perbuatan zina di satu desa? Cara kita tidak bisa menerapkan hukum Islam. Kita bernaung pada negara undang-undangnya. Iya, negara Indonesia dan negara Islam. Gimana caranya kita memberikan efek jera terhadap pelaku zina? Maksudnya pelaku zina sini pelacur ya. Kalau pelacur ya laporkan sama Pak RT, RW, kepala desa. Supaya jangan terjadi di tengah kampung ada pelacur yang merusak keluarga, suami istri orang. Gara-gara langganan dengan pelacur. Harus laporkan. Yang biarkan. Kalau anda membiarkan, anda ikut berdosa. Karena membiarkan kejahatan. Maro aminkum mungkaro bal yughayyiru biyadi. Siapa melihat kemungkaran satu tempat wajib dihindarkan, dicegah dengan tangan, kalau tidak dengan kata, kalau tidak dengan hati. Demikian kewajiban menghindarkan kejahatan di kampung kita. Baik. Bagaimana cara kita mendakwahi orang-orang yang tidak menjalankan syariat? Para pendengar, zaman sekarang orang yang tidak menjalankan syariat banyak dan sulit diperingatin, nasihatin. Biar anda sampai serak berdakwah, bisa jadi anda tidak didengar. Yang tidak sembahyang terus. Nginem berem terus. Narkoba terus. Zina terus. Memang zaman sekarang, zaman di mana orang sulit mau menerima kebenaran. Ujungnya adalah mereka mendapatkan yaitu risiko akibat hukuman.
Tidak ada kejahatan yang sempurna manapun, pasti kendaitan saja. Ada orang bunuh istrinya, dia katakan istrinya pergi ke luar negeri dan dia bunuh istrinya, kemudian dia tanam di dalam kamar, gali tanah, kemudian masukkan mayat istrinya, setelah itu dicor dengan semen. Setahun, 2 tahun tidak ada yang tahu. Semua mengatakan bahawa benar istrinya pergi ke luar negeri cari kerja. Padahal ia sudah bunuh istrinya dalam kamar, dimakamkan, dikuburkan dengan dicor dengan semen. Setelah 2 tahun, ada beli rumah itu dan dia mau perbaiki rumahnya, tahu-tahu kendaitan, kejumpaan mayat istrinya sudah 2 tahun. Tinggal tulang belulangnya. Masya Allah. Tidak ada kejahatan sempurna, pasti kendaitan, kejumpaan. Biar bertahun-tahun. Itu dia risikonya. Jadi cara kita mendakwahinya, tentu kita harus nasihatin atau kita minta supaya tempat kita ada pengajian berikan oleh seorang ustaz, umpama mutaharijin, mahat atau ustaz, masyayikh dan punya undang untuk memberi pengajian tempat anda. Jikalau tidak, maka waspada, bala bencana musibah akan datang di tempat kita. Baik, jadi kalau terjadi demikian, maka hendaklah kita berupaya supaya di tempat kita tidak terjadi kejahatan, supaya jangan merusak generasi. Apa obat hati yang terlalu berharap kepada manusia? Bahasa Jawanya disebut tumbuh hati. Tumbuh hati ada 5 katanya. Obat hati ada 5. Pertama, aktsiru min suhbati shalih. Banyak-banyak berkawan, bergaul dengan orang soleh, orang alim soleh. Apa buahnya? InsyaAllah kita akan keturutan jadi orang yang soleh dan berilmu agama, taat beragama. Kedua, aktsiru min tilawatil Quran, tadabburin makna. Banyak-banyak baca Quran dan merenungkan maknanya. 3, aktsiru min qiyamil lail. Banyak-banyak bangun waktu malam, solat tahajud, solat witir dan sebagainya, berdoa, berzikir. Dan aktsiru minat tadarruk qubaila subhi. Obat hati berikutnya sering-sering yaitu baca istighfar menjelang subuh. Jelang subuh baca istighfar. Yang kelima, aktsiru min ikhla'il batni. Banyak-banyak mengosongkan perut. Jangan kenyang terus. Puasa sunat, terus dikit makan. InsyaAllah anda menjadi orang yang tenang hati dan pikiran. Itu namanya tumbuh hati ada 5 katanya. Kita dengar. Ya. Jangan harap pada manusia. Ada nasihat dari Nabi kepada kita, yaitu sabda Nabi SAW mengatakan, pertama yaitu Allah yarjuana hadun ila rabbah. Jangan kalian mengharap pada manusia, mengharaplah hanya kepada Allah Ta'ala. Manusia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kecuali izin Allah. Karena itu mengharap dari Allah. Allah yakhafana illa dzamba. Yang kalian takut kecuali takut pada dosa-dosamu. Yang ketiga, al-istangkib an yata'alamal ilmah. Jangan gengsi, malu untuk ilmu kalau merasa diri belum punya ilmu. Nabi mengatakan sebaik-baik wanita-wanita Madinah, mereka tidak gengsi nuntut ilmu kepada para ulama, terutama pada Nabi SAW. Yang keempat, idza usila an syai'in wa huwa la yadri falyakul la adri. Apabila ditanya orang tentang suatu dan dia belum tahu, maka lebih baik dia mengatakan saya belum tahu, belum baca hadisnya, belum baca kitabnya, belum baca ibaratnya, gitu aja terus terang. Kenapa malu daripada kita salah menyampaikan dosa hukumnya. Kemudian yang kelima, al-iman bimanzilati sabri. Iman terhadap sabar. Sabar terhadap iman seperti hubungan antara badan dengan kepala. Iman badan kita. Kepala sabar. Kalau bisa ibaratnya manusia tidak punya kepala, jadi langkong.
Tapi kalau sabar saja tidak ada iman, maka ibarat kepala berjalan, badan tidak ada. Baru sempurna badan dan kepala nyambung, maka iman dan sabar harus selalu ada bareng-bareng. Itu dia. Iman, sabar. Nah, itu dia. Okay? Tadi kita sampaikan di penjara tentang sabar. Okay? Sabar itu ada 5 macam. Sabar pertama, sabar dan musibah. Sabar dalam menerima musibah, penyakit, kekurangan harta dan sebagainya. Okay? Itu adalah sabar dalam musibah, gagal dalam perjuangan. Yang kedua, sabar dalam nikmat. Makin banyak nikmat, makin taat ibadah, makin bakti pada Allah. Yang ketiga, sabar dalam iaitu ibadah. Sabar dalam ibadah. Sabar dalam solat, dalam pengajian, dalam dakwah, dalam berjuang untuk agama. Sabar dalam ibadah. Yang keempat, sabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Berdakwah. Wah, besar sekali ujian cobaannya. Yang kelima, iaitu sabar pada godaan syaitan dan hawa nafsu. Tiap digoda oleh syaitan dan hawa nafsu, kita bisa bertahan. Tak ingat kepada Allah, ingat dosa, ingat akhirat, ingat hukuman Allah. Maka kita sabar melawan hawa nafsu dan syaitan iblis, maka selamat kita. Balasan sabar adalah wasabru sawabul jannah. Sabar itu balasannya adalah syurga. Sabar itu balasannya yaitu dadam bisa mengetahui berapa pahala orang yang sabar. Okay? Itu firman Allah dalam Al-Quran bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan balasan pada orang sabar, dan balasan yang tidak terhingga, tidak terhitung berapa pahala orang sabar. Sebengong. Tahu nama sebengong? Banyak bulu meong. Itu dia. Baik. Boleh kita solat tahajud pas ngaji subuh. Masih boleh tahajud. Ngaji subuh masih boleh. Belum terahim lagi. Gimana hukumnya bila seorang itu melakukan solat tapi tengah-tengah solatnya keluar darah putih? Pasal solatnya batal. Keluar darah putih dari kemaluan si perempuan, batal wudu, batal solatnya. Katanya orang yang mudah diterima doanya adalah orang yang teraniaya. Apa contohnya orang teraniaya? Orang difitnah, orang dihina, orang dirampas hak-haknya. Itu semua orang teraniaya, apalagi dipukul, apalagi dia diperlakukan kan sewenang-wenang, semena-mena. Nah, dia tidak berkuasa melakukannya. Orang yang berkuasa, besok orang berkuasa akan dapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Itu dia. Banyak contoh. Yang ujungnya itu orang teraniaya dibela Allah Ta'ala. Izzati wa jalali ansurannaka walau ba'd. Hai hambaku yang teraniaya, demi kebesaran kemuliaanku, ku akan membela kamu dalam tempoh yang sesingkatnya. Orang teraniaya dibela Allah. Okay? Maka orang menganiaya jatuh tersungkur dan bangkit lagi, karena dia dapat yaitu balasan dari Allah atas perbuatannya menganiaya orang. Tidak berlaku adil pada orang, dia berlaku zalim pada orang. Ingat hukuman Allah. Okay? Baik. Kita lanjut sedikit. Bagaimana cara kita menasihati orang di sekitar kita yang tidak mau sholat? Nah, ini dia. Tolong adakan dakwah, pengajian. Walaupun kecil-kecilan diadakan oleh seorang ustaz, seorang kiai. Okay? Di tempat itu supaya orang sadar. Yang tidak sembahyang, supaya mau sembahyang. Yang tidak mau ibadah, supaya mau ibadah. Daripada semua kita tempat itu kena akibatnya. Satu orang tidak sembahyang, ngajar tidak sembahyang di tempat kita, RT kita, 70 orang kena akibatnya, biasnya. Tarpesnya kata orang. Kena yaitu akibatnya laknat Allah
mengenai 20 orang. Kalau satu orang saja anda solat di kampung anda, di RT anda, 70 orang kena akibatnya. Kasihan orang yang tidak berdosa ikut kena akibat karena biarkan orang tak solat. Maka perlu ada pengajian, perlu ada dakwah tempat kita supaya orang mau solat. Para pendengar, kita lanjutkan dulu. Kembali saya minum. Demikian kepada Bapa Rubahan, okay? Semalam kami ngisi dulu di musolanya Minda kita Al-Mukarramah. Solat Sirzam, okay? Habis solat maghrib jamaah di sana, pengajian. Setelah itu solat Isya. Setelah itu kita berangkat ke Kampung Repuk, Dasan Repuk, Semaya. Okay? Kalau pelinggi datang ya kami ikut. Tapi kalau tidak, tentu karena ada kendala pelunggu kami di sana. Baik, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya kita melakukan solat tahajud yang 8 rakaat? Apa dengan 4 atau 2 dari desa Sanggerahan? Para pendengar, Nabi bersabda, Salatul laili masna. Solat malam itu paling baik 2 rakaat. Jadi kalau tahajud 8 rakaat menjadi 4 kali tahiyat, 4 kali salam boleh. 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Tapi lebih afdal 2 rakaat. Lebih banyak tahiyatnya, lebih banyak salamnya, lebih besar pahalanya. Itu dia nggih. Salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat lebih afdal. Sama dengan witir 3 rakaat. 2 rakaat dulu baru serakaat. Daripada sekaligus 3 rakaat sekali salam, lebih baik 2 kali salam. 2 rakaat dulu, 1 rakaat berikutnya. Demikian Pesanggerahan. Baik, kita lanjut. Sehat selalu Pak Ustaz. Amin. Apa kita harus pakai ayat waktu solat qabliyah dan solat tahajud? Atau bisa cukup dengan Fatihah doang? Tiang dari Juret. Saya kira Juret buang ke yang mata lenek. Tahu-tahunya Juret Montong Gading. Ada juga nama Juret. Okay? Saya bertahun-tahun dulu pengajian Juret buang ke lenek lau. Okay? Sama bapak-bapak kita di sana banyak yang sudah meninggal dunia. Selamat yang sudah meninggal dunia, sehat walafiat yang masih hidup. Okay? Mohon supaya kami masih diingat, didoakan. Kalau pengusaha sempat dengarkan kami melalui Radio Dakwah Hamzah Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya, bisa kedengaran sampai Mekah, sampai Jeddah, sampai Turki, sampai Riyadh dan lainnya, sampai Jepang dan Korea, sampai benua Australia, sampai Malaysia dan sampai Papua sana, Jayapura. Mudah-mudahan demikian kepada peninggi. Jadi cukup dengan Fatihah saja. Kalau mau pakai ayat, pakailah ayat yang pendek-pendek, umpama Qul huwallah, Qul ya, bisa. Nabi juga demikian, pakai ayat solat qabliyah. Badiah juga pakai ayat. Mau yang pendek-pendek silakan. Demikian kepada peninggi dari Juret Montong Gading. Montong Gading itu ada namanya, iaitu Bendung Utara, Bendung Selatan. Saya kira dulu Bandung Utara, Bandung Selatan. Tuhnya bendungan. Okay? InsyaAllah. Baik, lanjut. Dari siapa? Yang bertanya tentang kalimat ini, ya nuran nur, ya mudabbiral umur, balik anni ruhi tahiyatan wa salaman. Ya Allah, wahai Tuhan, cahaya dari segala cahaya, Tuhan yang mengatur segala urusan, sampaikanlah bagi kami roh kami dalam keadaan tahiyatan,
sejahtera, bahagia, wasalaman dan selamat. Roh kita jadi selamat dan bahagia. Apa ti maksudnya? Di mana diamalkan boleh di Tuan Guru Bajang masih jadi gubernur di pendopo benuran. Pada waktu-waktu kita diundang untuk solat jamaah. Adik saya tukang imam solat jamaah di pendopo benuran. Almarhum adik saya itu Tuan Guru Haji lalu Nurul Watani SPDI. Dia sering disuruh Tuan Guru Bajang baca doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita mohon pada Allah segala kebaikan yang diminta oleh Nabi, dan kita berlindung pada Allah dari segala suatu kejahatan yang Nabi berlindung kepada Allah. Atau yang kedua, doa wa minna nas'aluka sihhata wal ifata wal amanata husnal khuluq waridha bil qadar. Itu terkenal doa yang seperti ini. Maka pakai doa-doa yang kenal, yang masyhur dalam Quran maupun dalam hadis Nabi. Atau Allahumma aghnina bil ilmi, zayyinna bil ilmi, wakrimna bit taqwa, jambilna bil afiyah. Juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yasha, min nafsin la tasba, min du'ain la yusma, min amalin la yurfa, min nafsin la tasba. Juga doa dari Nabi, jelas doanya, bagus isi kandungannya. Itu dipakai daripada mencari doa-doa yang tidak masyhur, maka pakai doa yang terkenal. Aimal, oh ya aimal. Kalau anda mau pakai ya silakan. Tetapi kalau mau yang terkenal dipakai Nabi seperti yang kami sebutkan tadi. Amin. Baik, kita lanjut. Manfaatkan umur hajah ini. Para pendengar, Nabi bersabda, as-sa'adah kullu sa'adah tulul umur fi taatillah. Manusia paling bahagia orang yang panjang umur di dalam taat bakti kepada Allah Ta'ala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang paling baik orang panjang umurnya, banyak amal soleh, banyak kebaikannya. Syarrun nas orang paling jahat, paling jelek, orang panjang umurnya tapi banyak dosa dan kejahatan yang dikerjakannya. Mari kita manfaatkan umur kita para pendengar, di mana Nabi mengatakan, yaitu badiru bil amali shalihat. Segala beramal soleh belum datang, yaitu 7 macam. Sabdanya, pertama akan datang padamu kemiskinan, sebabkan kamu terlupakan orang, tidak ingat orang. Kita miskin, tidak ada orang ingat. Kalau kaya baru diingat. Yang kedua, oginan matugiyah. Segala beramal soleh belum kamu jadi kaya raya, menyebabkan kamu jadi sombong karena kaya. Yang ketiga, maradan mufsida. Segala beramal soleh belum kamu sakit, sebabkan kamu rusak pikiran, rusak badan, rusak kesehatan. Au haraman mubnida. Segala beramal soleh belum kamu jadi tua bangka hingga jadi beban keluarga. Au mautan mujizat. Segala beramal soleh belum mati mendadak. Ini memanfaatkan umur semuanya. Dan berikutnya yaitu awid dajjal. Segala beramal soleh belum datang dajjal yang sungguhnya. Dajjal itu adalah syarrun muntazar, paling jelek ditunggu kehadirannya dajjal. Kemudian awid sa'ah. Segala beramal soleh sebelum datang tiba-tiba kiamat. Ada hawa amat, paling menakutkan dan paling pahit datangannya adalah yaitu kiamat. Semua ini menunjukkan kita harus memanfaatkan umur. Nanti di kuburan, tadi kami sampaikan di di Lutfi Wengkang. Pertanyaan malaikat tiap hari di kuburan orang Islam. Ditanya kita di kubur, ya ahlal kubur, madza nadimtum wa madza aradtum. Ya ahli kubur, apa yang kalian sesalkan telah jadi mati, jadi almarhum, almarhumah. Apa meletang kalian, apa inginkan kalian kalau sudah jadi almarhum, almarhumah? Kita akan jawab,
paling kami sesalkan adalah umur kami yang sia-sia, kosong melompong, dah ada isinya amal soleh dikit, banyakkan lago sia-sia oleh adanya HP dan sebagainya. Yang kami inginkan telah kami mati, hai malaikat, ada 6 macam. Apa itu? Pertama, kalau hidup lagi kami akan rajin solat jamaah, ya malaikat. 2, kalau kami hidup lagi kami akan rajin hadiri pengajian. 3, kalau hidup lagi kami akan rajin baca Quran. Yang keempat, kalau kami hidup lagi kami akan rajin istighfar. Yang kelima, kami akan rajin iaitu mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kemudian kalau kami hidup lagi, yang keenam, kami akan rajin sedekah, rajin sedekah. Ya malaikat, dulu tak suka, telah mati nyesel, baru kepingin. Karena itu jangan deh sampai kita menyanyiakan umur kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Sekali kita gagal di dunia, tak ada lagi ulangan, tak bisa hair lagi. Lain kalau di dunia, para mahasiswa tak lulus pertama, bisa ngulang kembali hair untuk mendapatkan S1, S2-nya. Itu dia. Ayo manfaatkan umur yang tersisa. Nabi mengatakan, umur umatku paling rata-rata adalah 70 tahun, 70 tahun. Aqallu ummati Ibnu Sabi'in. Umatku paling sedikit adalah yang umurnya sampai 70 tahun. Jarang lebih dari itu. Saya termasuk mudah-mudahan yang lebih 78 tahun umur kita. Mungkin sama dengan umurnya Minda Al-Mukarramah. Dan masih sadu alafiat Minda. Dan masih panjang umurnya. Amin, amin. Allahumma amin. Sama dengan Ibu Megawati. Sama umur kami 77 tahun. Sama dengan umur mantan Presiden Amerika. Yang sudah mantan berapa tahun yang lalu. Itu contoh, sama-sama 77 tahun, 78 tahun. Mudah-mudahan sisa umur dimanfaatkan. Kan itu doa kita. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami barokahnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan ya Allah pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan, dapat ibadah puasa, dapat lebaran. Jadi anggi manfaat umur jangan disia-siakan. Anggi paling membuat manusia menyesal ada 2. Pertama yaitu umur. Yang kedua kesehatan. Nabi mengatakan bahawa manusia paling merugi menyesal yaitu 2. Membuang-buang umur dan buang-buang kesempatan. Nikmatani maghbunun bima katsirun minan nas. Dan 2 nikmat bikin manusia banyak nyesal, banyak merugi. Pertama umur, kesehatan, dan kedua yaitu nikmat umur dan kesehatan. Al-faragh wasisa, sempatan dan kesehatan dibuang percuma, ujung-ujungnya ada penyesalan. Itu manfaatkan umur sebaik-baiknya aja. Ya, baik. Pak Tuan Guru, wajibkah qada puasa yang sengaja dibatalkan, dan jika tidak sanggup puasa, gimana qadanya? Para pendengar, kenapa kita tinggalkan puasa kalau memang kita sehat, kecuali sakit atau kecuali ada sebab yang lainnya? Nabi bersabda, man aftara yawman min Ramadan min ghairi ujrin lam yaqdi shaumud dahr in wa in shomau. Siapa-siapa yang sengaja membatalkan puasa tanpa uzur, tanpa halangan, tak bisa dikadok 1 hari dengan puasa seumur-umur hidup. Itu risikonya. Tapi kalau kita sengaja tak puasa, maka lebih wajib lagi dikadok. Dah tahu-tahunya di saat mau kadok, kita tidak bisa kadok karena sakit, maka wajib dikeluarkan fidyah 1 hari 1 muda. Alal ladzina yuqtiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tidak mampu mengqadanya, tidak mampu puasa, maka dia harus fidyah 1 muda 1 hari. Demikian pada anda.
Allah. Nggih. Mudah-mudahan ketemu lagi Ramadan besok. Tak ada jaminan masih hidup, tak ada. Siapa yang jamin? Nggih. Ibu M Syafi'i dan juga Ibu Syumih, Ibu M Syukri. Nggih. Siapa yang jamin kita masih hidup? Ibu Haji Rehana. Yang sama umur saya kira-kira dengan Ibu Haji Rehana. Nggih. Mudah-mudahan masih panjang umur Ibu Haji. Kemudian Pak Tuan Guru, semoga sehat walafiat. Betul, anda juga mudah-mudahan. Pak Tuan Guru, ada pembangunan masjid di kampung saya, tapi panitianya memaksa kita untuk beramal. Pada saat mencari amal, dia membentak-bentak dan panitianya jarang datang ke masjid. Gimana hukumnya? Dari hamba Allah, peringgasailah. Pertama, minta amal tak boleh dengan paksaan. Nurut kemampuan orang. Hingga kalau orang tak mampu, jangan dipaksa. Okay? Orang tak mampu daripada maling nanti untuk nyumbang bagi masjid. Lebih baik tak nyumbang. Okay? Karena dia memang punya keterbatasan. Jangan dipaksa, apalagi jangan sampai dimarah-marahin. Supaya orang mau menyumbang. Tak boleh. Tapi kalau itu adalah putusan risiko karena putusan bersama, kita keluarkan kapan mampu. Kapan kita mampu, kalau tidak mampu jangan paksa. Okay? Namanya beramal itu berdasar keikhlasan. Jangan dipaksa-paksa orang berbuat baik. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam kita menjalankan agama. Gitu firman Allah. Okay? Terima kasih kepada anda. Mudah-mudahan disadari. Demikian pula panitia harus selalu muncul di masjid, nampak di masjid. Lo jadi pengurus harus selalu datang ke masjid berjamaah dan jangan hanya waktu-waktu tertentu. Malu jadi pengurus, jarang datang ke masjid. Ni, lebih baik tak usah jadi pengurus. Namanya pengurus harus aktif, rajin ke masjid. Kalau enggak, copot jadi pengurus. Tak usah jadi pengurus, namanya doang, tapi tidak pernah aktif di masjid berjamaah dan sebagainya. Apalagi orang dekat masjid, la solat li jaril masjid illa fil masjid. Tak ada solat bagi orang bertetangga masjid kecuali dia solat di masjid. Kalau solat di rumah, tidak di masjid, la solat lahu. Tak ada arti solat baginya di rumah. Dan diterima Allah solatnya di rumah bagi orang berdekatan dengan masjid, dengan musola di mana orang berjamaah. Sang banyak kena hadis ini. Apa banyak umat Islam kena hadis ini. Dan diterima solat bertangga dengan masjid kecuali dia solat di masjid. Gimana kalau sampai tidak solat masjid kerana tidak senang pada Syiah? Dua dosanya. Pertama dosa membenci dan mendendam. Yang kedua dosa tidak berjamaah. Dua dosa diperoleh karena gengsi. Nauzubillah. Makasih kepada anda, peringgasailah. Oh iya, kebetulan ini ada dari peringgasailah. Kemarin ada teman dari peringgasailah mengajak untuk kita mengumpulkan jamaah katanya. Mendatangkan seorang dokter dari Rumah Sakit Risa. Saya waktu itu mikir, boleh-bolehlah. Setelah saya mikirkan jamaah saya hari Ahad besok banyak tugas mencari nafkah, mencari makan dan sebagainya, maka saya tidak sanggup didatangi tempati rumah saya untuk mengumpulkan jamaah. Saya tidak sanggup. Saya juga banyak kegiatan-kegiatan kita, kesibukan kita. Jadi pada anda yang mau mengumpulkan orang di rumah saya, ataupun datangkan dokter, karena di dekat kami juga kan Pak ada Puskesmas Selong. Dekat kami juga ada Pak Dr. Haji Utun Supriya praktek tiap malam dengan Dr. M. Yasir tiap malam. Bisa aja juga jamaah kami. Kalau kami sendiri datang untuk kontrol pada beliau, tidak pernah bayar. Berpuluh-puluh tahun kami gratis dari Dr. Utun Supriya dan juga yang mewakili beliau Dr. M. Yasir. Kami tidak pernah bayar. Kenapa? Karena dulu kami pernah menyampaikan materi agama di saat beliau prajabatan. Saya jadi narasumber dalam bidang agama. Apa karena itu beliau ingat kebaikan hingga tidak pernah bayar.
seperti itu. Kerana itu sekali lagi pada anda yang berasal dari peringkat saya lah, yang minta bantu pada saya mengumpulkan jamaah di rumah saya nyatakan dibatalkan. Kenapa? Kerana untuk pentingan kampanye. Anda relawan rupanya, okay? Saya tidak siap. Demikian untuk maklum. Baik. Masya Allah. Bagaimana kita bersyukur dan barokah? Mari kita ketahui dulu makna syukur. Syukur artinya istiqmalun ni'am bima yuhibbuhullah yadah. Namanya syukur perlukan nikmat dari Allah pada apa yang Allah ridai, pada apa yang Allah cintai. Pama kita syukur punya rezeki, kita sedekahkan, Allah cinta, Allah ridha. Tak punya ilmu kita amalkan, Allah cinta, Allah ridha. Tak punya pangkat jabatan kedudukan kita mampukan untuk berlaku adil, Allah cinta, Allah ridha. Itu namanya syukur. Kita sehat, kita syukur, kita pergunakan untuk ibadah pada Allah. Itu namanya syukur hajjah. Dan arti barokah iaitu ziyadatul khair wastimrarul khair. Bertambah kebaikan kita, terus menerus dapat kebaikan. Itu namanya barokah. Hidupnya barokah, semakin bahagia. Ilmunya barokah, semakin bertambah ilmunya dan diamalkan. Rezekinya bertambah dan dapat diamalkan. Gitu namanya barokah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang dapat barokah dari guru kita, dari orang tua kita, dari pemimpin-pemimpin kita. Okay? Bagi kita dapat barokah dari Allah melalui Bapa Tuan Guru Bajang kita. Moga-moga dari Minda kita Al-Mukarramah juga barokah dikirimkan Allah melalui beliau-beliau. Amin. Allahumma amin. Demikian pada hajjah. Lanjut. Dar lagi, okay? Tadi lambat saya mulai. Terima kasih yang kirimkan kami pulsa 25,000. Alhamdulillah. Apa ini Ibu Sumi, Ibu M Syafi'i atau ibu yang lainnya, Allah Maha tahu. Moga-moga kebaikan dibalas Allah untuk kita pakai untuk nyiar di radio dan di tempat lainnya. Terima kasih pada yang kirimkan. Alhamdulillah. Lanjut. Dari siapa? Keutamaan solat berjamaah. Para pendengar, satu aja hadis disampaikan. Man sholal jamaah arba'ina yawman. Siapa-siapa solat jamaah 40 hari. 40 malam juga, nggih, tentunya. Maka Allah akan berikan dia 2 SK. Bara'atu minan nar, bara'atu minan nifaq. SK bebas dari api neraka, bebas dari sifat munafik. Itu dia. Hadis yang kedua, man sholal bardain dakhala jannah. Siapa yang selalu solat jamaah 2 waktu. Subuh, nggih, waktu yang sejuk, subuh dan isya. Ada mengatakan subuh dan asar. Maka pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Hadis yang lain, siapa rajin solat jamaah, Allah murahkan rezekinya. Berkahkan rezekinya. Yang kedua, Allah bebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, nanti diberi catatan amal dengan tangan kanan. Ditimbang pahalanya lebih berat. Dia nyeberang soal mustaqim dengan selamat. Sampai masuk ke dalam surga dengan selamat pula. Itu balasan bagi orang rajin solat berjamaah. Bapak Ibu, mari kita amalkan. Masih banyak hadis tentang kelebihan, keutamaan, kemuliaan orang berjamaah. Tapi sebaliknya, orang tidak suka berjamaah. Man tahwana bil jamaah qabahullah bisintai asyarata uqubatan. Siapa yang malas berjamaah, Allah akan mengazabnya dengan 12 macam azab. 3 di dunia, 3 waktu sekarat, 3 dalam kubur, 3 di akhirat. Bagi orang malas solat, 15. 6 di dunia, 3 waktu sekarat, 3 dalam kubur, 3 di akhirat. Beda 3 aja. Orang tidak solat dengan orang yang yaitu tidak berjamaah. Dengan kata lain, mari kita mau solat berjamaah. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saya tidak panjang kalam di sini aja. Mudah-mudahan yang penting kita mau laksanakan tiap perbuatan pasti ada balasannya berupa kebaikan pula. Tiap kejahatan pasti ada balasannya berupa kejahatan dan dosa. Baik.
Lanjut para pendengar. Bolehkah kita membayangkan seolah-olah kita solat di depan Kaabah? Makasih Aimal. Boleh dan boleh. Kita solat Allahu Akbar, kebayang Kaabah yang di Masjidil Haram itu di depan kita. Enggak, kita jadi khusyuk. Kita jadi khusyuk solat karena membayangkan Kaabah di depan kita waktu solat. Boleh dan boleh. Nambah khusyuk dalam solat. Makasih Aimal. Lanjut. Bagaimana hukumnya polisi menembak mati seorang pelaku kriminal? Marwan Batu Gapit. Kalau kriminal itu, orang yang jahat itu melawan, maka boleh polisi nembak dia. Tentu terukur. Kalau ditembak kakinya, ya bisa diselamatkan. Tapi ternyata dia melawan, ngamuk dia, sehingga membahayakan nyawa polisi. Dia tembak, andai kata dengan tembakannya kena pinggangnya, dadanya, dia mati, itu adalah risikonya dia yang melawan aparat polisi. Tapi kalau dia bisa tidak cara menembak, tapi dia tembak, maka tentu ada hukuman bagi pak polisi. Zaman sekarang sulit menyembunyikan diri daripada perbuatan salah keliru. Ada hukumannya, etikanya dan seterusnya. Jangan gampang-gampang. Kalau bisa ditangkap, tangkap. Dah usah ditembak. Tapi kalau ditembak baru dia tu nyerah, boleh tembak kakinya. Tapi kalau dia melawan, dia juga pakai senjata, senjata api umpama, dia nembak juga, maka berarti dia melawan aparat. Bisa jadi pak aparat polisi nembaknya sampai dia mati. Itu Marwan Batu Gapit.